Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini, Minggu Biasa Pekan yang ke-13. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Camelus de Lelis Dacunya, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Kamel. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Kamel, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Romo? Luar biasa. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, halo, saya Romo Kamel. Romo, terima kasih ya sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Kamel. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber penghiburan untuk kami pada hari ini berkumpul di tempat ini, dalam kesempatan ini, untuk kami merenungkan apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Tuhan, Engkau telah menyediakan kehidupan untuk kami. Engkau telah memberikan kesehatan dan kebaikan untuk hidup kami. Maka daripada itu Tuhan, semoga dengan firman yang hendak kami dengar, firman yang hendak kami resapi ini, sungguh menjadi nyata untuk kami bagikan kepada sesama melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Semuanya ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, bersama dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Antifon pembuka. Pujilah nama Tuhan, pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah baginya sebab namanya indah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Amos, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Amos. Tuhan bersabda, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang telah melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul. Demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lenggang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan.
Tuhan Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu keadilan, dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri. Kita akan memberikan hasil keadilan, akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, kami orang-orang Farisi dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridku tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambahkan secari kain yang belum disusut pada baju tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru yang disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Kamel, dari bacaan liturgi pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Ibu Lucy, ini yang kita dengar bacaan pertama itu dari kitab Amos. Tadi kalau Bu Lucy bilang dari nubuat Amos. Kenapa ini disebut sebagai nubuat Amos? Karena kitab dari Amos lebih bicarakan soal tentang penglihatan ataupun nubuat dari Nabi Amos tentang apa yang terjadi bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Romo, ini sebelum Bu Lucy yang nanya, saya menanya dulu pada diri saya sendiri, nanti ya saya jawab. Jadi kamu keduluan sama Mbak Lucy nih. Gak apa-apa. Romo memang kisahnya Amos itu seperti apa sih gitu ya? Apakah ada hal yang bisa kita perhatikan tentang Amos ini? Ya, Mbak Lucy, Amos ini sebenarnya bukan seorang yang terpelajar karena dalam penggambaran yang bisa kita temukan tentang Amos dari bab 1 atau pasal 1, dia adalah seorang penggembala yang hidup di kerajaan Israel, yang dimana Tuhan memakainya untuk mengingatkan baik untuk Israel maupun Yehuda agar mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, kalau Mbak Lucy dengar tentang kisah-kisah nabi-nabi, itu lebih menciptakan teguran bagi bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda oleh karena mereka berbuat apa, Mbak Lucy? Karena berbuat dosa dan berbuat yang diajarkan Allah mereka simpang semua. Mereka timpang semua, betul.
Nah, kisah tentang Amos ini justru cukup menarik kalau saya pelajari dulu background-nya sampai kemudian dia mengatakan dalam nubuat yang kita dengar dalam bacaan pertama ini, Mbak Lucy. Karena pada saat Amos hidup, itu lebih pada menggambarkan atau pada situasi di mana bangsa Israel tengah mencapai masa kemakmuran. Itu yang pertama kita bisa lihat situasinya. Nah, tapi bukan berarti dalam masa kemakmuran ini, bangsa ini setia kepada Tuhan. Tetapi justru dari bangsa ini dalam kemakmurannya, mereka lupa, bukan karena mereka meninggalkan Tuhan, tetapi mereka berbuat yang menyimpang dari perintah Tuhan. Kalau mereka lupa sama Tuhan, berarti bisa saja Mbak Lucy, mereka seperti kisah-kisah yang kita dengar, menyembah berhala atau dewa-dewa lain. Nah, kalau dalam hal ini, dalam kisah Amos, justru mereka tetap digambarkan bukan menceritakan tentang penyimpangan mereka terhadap Allah lain, tetapi penyimpangan yang dilakukan untuk melawan atau meninggalkan perintah Tuhan. Indikasinya apa? Pada saat itu bangsa Israel memang makmur, tetapi untuk rakyat kecil atau orang-orang yang menderita semakin besar perbedaan atau gap-nya dengan orang-orang kaya. Jadi kemakmuran itu bukan berarti sifatnya merata berkeadilan sosial, tetapi justru ada jenjang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah yang kemudian oleh Amos hendak diingatkan kembali agar bangsa ini kembali kepada apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi pesannya dari Amos, pertama gambaran background orangnya adalah orang yang sederhana. Nabi ini adalah orang yang sederhana. Seorang gembala. Yang kedua, dia hidup di mana Israel tengah mencapai masa kemakmuran. Yang ketiga, dia hidup dengan menegaskan atau menekankan akan orang Israel kembali kepada ajaran Tuhan. Jadi kita bisa temukan bahwa Amos menitik beratkan pada satu Tuhan, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi kita bisa menemukan dari kitab Amos bagaimana penulisan ini menceritakan bahwa bangsa Israel mulai mengarah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Hanya saja ketika mereka mulai menyembah kepada Tuhan yang satu ini, mereka setia pada perintah Tuhan atau mereka malah mengacukannya. Itu Mbak Lucy yang kemudian saya dapatkan. Dan yang kedua, untuk bacaan Injil secara khusus pada hari ini adalah bagian dari penutup Amos. Ya, kalau tadi Romo, isinya kan tadi peringatan tentang bagaimana Israel yang pada saat itu mengalami suatu kehancuran oleh karena kerusakan moral. Saya sebutnya kerusakan moral ya Mbak Lucy, karena apa? Karena mereka sudah menyembah Tuhan, tapi perilaku mereka jauh dari Tuhan, ya, menyimpang daripada Tuhan. Korupsi merajalela dalam setiap tingkatannya. Nah, itu yang kemudian oleh penulisan dari kitab Amos ini bercerita kalau kamu terus begini, kamu akan hancur. Ada tiga bagian. Tapi untuk hari ini supaya saya tidak terjebak dalam pembahasan kitab Amos ya, tapi kita membahas tentang bacaan hari ini. Nanti Mbak Lucy kasih kartu kuning buat saya. Romo, ini bukan kuliah kitab suci ya. Ya, ini bicara soal bagaimana janji keselamatan untuk Israel. Jadi nanti Mbak Lucy, kalau Mbak Lucy dengar bacaan kemarin masih bicara soal Amos. Bacaan hari ini bagian dari akhir kitab Amos. Jadi nanti minggu depan ketika kita masuki pekan biasa berikutnya sudah tidak lagi bicara soal Amos karena sudah ditutup pada hari ini. Janji keselamatan. Artinya bagaimana orang yang tetap setia, tetap menjalankan perintah Tuhan, telah dia akan mendapati suatu hal yang baru. Yang dimana tadi juga kita dengar dalam Mazmur tanggapan, Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya. Penekanannya kembali kepada bagaimana kita yang memaknai tentang Tuhan dan menjalankan perintahnya, kita akan mendapati damai.
Ini kayaknya Mbak Lucy mau nanya, tapi kebanyakan ngomong sayanya. Jadi Enggak. stop dulu. Bagaimana Mbak Lucy? Ya, yang Romo katakan pada hari ini ya, memberikan cermin buat saya. Saya juga pasti yakin semua sahabat yang mendengar pada hari ini tentang apa yang Romo wartakan, seperti kita diberikan cermin. Sudah setiakah kita kepada ajaran Tuhan? Jangan seperti bangsa Israel. Terus sudah setiakah kita di dalam ajaran dan cinta kasih-Nya Tuhan? Jangan seperti bangsa Israel juga yang kita sudah diberikan Tuhan berkelimpahan hidup ya Romo. Tapi kadangkala kita lupa kita mendapatkannya itu apakah dengan cara yang halal, ataukah dengan cara yang merugikan orang, ataukah memang benar-benar dari hasil jeripaya kita. Saya langsung dikasih cermin nih sama Romo, jadi kita langsung berkaca-kaca dulu. Terus saya juga melihat yang Romo tadi bilang tentang Amos, bahwa adalah seorang yang sederhana, tapi Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk bangsa yang besar. Tidak tutup kemungkinan juga kita di dalam keterbatasan kita dan kesederhanaan kita pun juga kadang-kala dipakai Tuhan untuk suatu rencana yang besar, seperti itu ya Romo. Ya, betul Ibu Mbak Lucy. Ya. Ya. Ibu Bapak Saudara terkasih, saya ini merupakan, kalau katanya orang, saya adalah generasi Y ya. Artinya saya adalah satu generasi yang masih merasakan zaman Orde Baru ya. Pada saat masa itu kita mengalami suatu masa Indonesia tengah mencapai perkembangan yang begitu berarti, negara yang mulai berkembang menuju ke negara maju. Dalam satu hantaman krisis, semuanya berantakan. Bahkan orde yang sudah berjalan selama puluhan tahun, tumbang pada saat krisis itu juga. Ya, itu menjadi satu gambaran penyataan peringatan untuk kita, bahwa nggak usah jauh-jauh tentang pengalaman akan Israel, tetapi juga pernah terjadi dalam bangsa kita, Mbak Lucy. Nah, tadi Mbak Lucy bilang, Amos itu adalah orang sederhana, dan Romo Kamil mau mengatakan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Dengan pengalaman berkaca dari sejarah yang pernah kita rasakan, kita ikut ambil bagian. Pertanyaannya, saya, Mbak Lucy, para pendengar, Ibu Bapak semuanya, ambil bagiannya sebagai bagian yang ikut dalam suara kenabian Nabi Amos, atau menjadi orang yang ikut ditegur oleh Tuhan melalui kenabian orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita sudah mendapati teguran demikian, apakah kita mendengarkan mereka dan segera bertobat, atau justru sebaliknya, kita justru harus mengalami kehancuran, mengalami peninggalan, mengalami kesepian, mengalami kecewaan, untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan. Begitu Mbak Lucy. Ya, ini sebuah cermin lagi nih dan teguran kecil buat kita semua ya Romo ya. Ini kayaknya untuk hari ini teguran ya kayaknya ya Mbak Lucy ya. Ya, kita harus lebih bermawas diri tentunya, seperti pada saat ini kan di masa sudah dalam masa endemik ya Romo ya. Yang dari pandemi kita sekarang ke endemik. Kita pun kan juga perlu mawas diri, perlu juga berpikir dan bercermin tentang diri kita seperti apa, yang jangan sampai seperti yang tadi Romo katakan, kita ada di posisi Israel atau di posisi Nabi Amos nih. Romo harapkan seperti apa pada saat ini? Untuk pada saat ini, karena saya sendiri pernah mengalami tadi, itu suatu hal yang berkesan untuk saya ya Mbak Lucy ya. Bagaimana saya mengalami suatu masa yang bagi saya masa kemakmuran. Ya, karena pada saat itu saya mengalami dolar dengan harga yang stabil, 2.500 Mbak Lucy. Jadi kita nggak perlu berpikir investasi pada mata uang asing, karena mata uang asing tengah dipatok pada saat itu. Maksudnya dinilai yang baku begitu. Jadi, dan pada saat itu harga tempe, harga bahan baku juga terpantau normal, karena kalau ada apa-apa, ada yang namanya lembaga Bulog yang akan membantu untuk menormalkan kembali harga bahan pokok. Jadi pada saat itu ya saya merasa bahwa segala sesuatunya baik-baik saja Mbak Lucy. Bahkan saya merasa pada saat masa itu adalah satu hal yang membanggakan untuk saya. Indonesia sudah membuat pesawat sendiri pada saat itu.
Itu betul. Ibu Bapak, kalau Mbak Lucy nanya kepada saya, kamu mau ngambil posisi seperti apa? Mungkin pada saat itu saya bukan mengambil sisi yang Amos. Saya justru mengambil bagian dalam satu hal yang menurut saya nikmat. Wah, ini enak nih kayak begini, gitu. Ngapain lagi saya harus mendengarkan teguran yang sifatnya kayaknya enggak deh. Orang negara kita mengalami suatu kemajuan kok. Gitu. Orang saya ikut ambil bagian kok dalam penikmatan ini, bahwa perkara itu salah tapi nikmat, enak banget sih. Berarti kita sudah Pada di zona saat, nyaman pada saat itu ya, Romo? nah oke, benar sekali istilah zona nyaman. Nah, masalahnya itu hal apa yang akhirnya membuat posisi kita ini nggak nikmat, zona nyaman itu kemudian kita sadari, ini bukan satu hal yang benar di mata Tuhan. Nah, itu Mbak Lucy yang nantinya menjadi benang merah untuk kita masuk ke dalam bagian yang kedua nanti. Ya, ini menarik sekali, Romo. Kita akan rehat sejenak dahulu sebelum Romo nanti memulainya kembali di dalam sesi yang kedua ya, Romo ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Kamel. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Kamelus Delelis Dakunya dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Kamel, kita kembali lagi di Dialog Iman di sesi yang kedua. Romo bisa melanjutkan dari topik bahasan kita. Ada sesuatu yang menarik lagi nih yang Romo simpan untuk di sesi yang kedua. Silakan, Romo. Ya, ini yang saya sedikit mengulang kembali bacaan yang kita dengar tadi ya, dari 100 pembacaan Injil ya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu hancur. Nah, Mbak Lucy, tadi Mbak Lucy sempat nyinggung, kenapa saya bilang kenapa Romo Kamel terlihat menahan diri, ada satu hal yang kayaknya ingin disampaikan dan bagian kedua ini akan disampaikan. Karena Mbak Lucy tadi menyinggung kita sedang beralih dari pandemi menuju endemi. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, pada saat kita mengalami masa sebelum pandemi, kita merasa bahwa segala sesuatu berjalan baik-baik saja. Ya Mbak Lucy ya, kita nggak Betul. pernah berpikir bahwa mana-mana harus memakai masker, karena orang yang memakai masker berarti orang itu sakit dan sangat parah. Kenapa? Mungkin karena dia hidungnya meler, batuk-batuk terus, baru dia memakai masker. Tapi kalau cuma batuk sekali dua kali, orang tidak ambil pusing. Bahkan bersin aja, orang bisa lupa untuk menutup tangan begini ya. Benar. Ya kan, jadi perilakunya cuek istilahnya ya, gitu ya Mbak Lucy ya. Untuk pakai hand sanitizer, ngapain pakai hand sanitizer? Cuci tangan apalagi ya. Itu hal-hal yang dimana pada saat sebelum pandemi itu merupakan bukan hal yang menjadi kebiasaan untuk kita ya. Syukur kepada Tuhan kita bisa berkumpul bersama, mepet-mepet nggak apa-apa, kita nggak pernah berpikir singgungan itu bisa menjadi penularan penyakit, tapi pada saat itu ya kita nikmati kebersamaan itu, bukan situasi di mana kita menjaga satu sama lain. Pandemi datang mengubah pola pikir kita. Coba dibayangkan, jika kita dalam masa pandemi itu menginginkan kondisi seperti sebelum pandemi, aduh bagus sih, saya nggak bisa bayangkan. Itu terjadi pada saat Lebaran 2021 yang bagus sih ya, di mana orang berbondong-bondong untuk berbangga, kayak semacam semuanya udah baik-baik aja kok, mereka bisa berkumpul bersama sehingga pada akhirnya menimbulkan ledakan Betul. angka COVID-19 untuk varian Delta. Waduh, itu yang saya sedikit berjalan ke belakang Mbak Lucy, agar ini akan menjadi peringatan untuk kita. Bayangkan jika Anda tidak merubah cara hidup Anda, pola pikir Anda pada saat itu, Anda bukan hanya mencelakai diri Anda sendiri, tapi juga keluarga Anda. Orang-orang yang terasa masih muda seperti saya, mungkin pada saat itu mempunyai sistem kekebalan
yang membuat penyakit atau COVID-19 itu tidak seperti terjadi dalam diri saya. Mungkin hanya gejalanya ringan, atau bisa dikatakan orang tanpa gejala. Tapi bila mana ini saya bawa kepada keluarga saya, orang tua saya, aduh, saya nggak bisa bayangkan itu terjadinya seperti apa, di mana mereka mungkin sudah penyakit komorbid. Itu yang saya mau beri penekanan, Ibu Bapak. Nantinya jika kita berjalan menuju endemi, bukan berarti kita kembali lagi ke manusia yang sebelum pandemi, tetapi justru kita terus memperbaharui diri. Betul. Itulah Mbak Lucy yang mau saya tekankan. Ide apa yang kita mau sampaikan di bagian yang kedua ini? Memang di bagian pertama kita berbicara soal, hati-hati, kamu dalam masa kenikmatan, kamu akan tetap setia pada Tuhan apa enggak? Oke, yang di bagian yang kedua ini, kita bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini nyaman di zona nyaman kita, atau kita mulai perhatikan apakah ini sudah ada yang salah dan apa? Yaitu dengan memperbaharui diri. Kalau kita hanya menjadi pribadi yang lama, menjadi pribadi yang maunya gitu-gitu aja, ya mungkin kita akan sulit mengalami perkembangan. Begitu Mbak Lucy, yang mau saya tekankan dari bacaan Injil yang kita dengar di bagian kedua ini. Iya, jadi seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil ya Romo ya, kita kalau kantong anggur yang lama ditambal akan membuat menjadi lebih jelek. Tapi kalau anggur yang di kantong anggur yang baru diisi dengan anggur yang baru pasti akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti itu ya Romo ya. Iya, betul Mbak Lucy. Jadi kita harus selalu memperbaharui iman kita ya Romo. Oleh karena itu kita harus memperoleh iman yang hidup supaya iman ini selalu menjadi iman yang baru, iman yang diperbaharui oleh ajaran-ajaran Tuhan untuk bisa hidup menjadi baik. Seperti itu ya Romo. Betul Mbak Lucy ya. Menjadi pribadi yang senantiasa memperbaharui. Mungkin tadi Mbak Lucy bilang imannya tetap ya Romo. Imannya tetap dalam arti, wah kalau saya mau memperbaharui, mengupgrade, ya misalnya mengupgrade, berarti Tuhannya lebih dari satu ya. Kan selama ini saya mengupgrade Tuhan saya satu, sekarang upgrade Tuhannya jadi dua, agamanya jadi ada dua, bukan begitu Ibu Bapak, Saudara terkasih. Yang mau saya minta untuk bagian dari pembaharuan atas iman kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa menyadari akan arti Tuhan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita bisa lebih kaya. Ya, mungkin sekali waktu ada dengan retret atau rekoreksi atau ada waktu Anda hening, Anda bisa menemukan, Tuhan dalam kesempatan ini sepertinya saya tahu, saya terlalu banyak main HP ini ya. Saya sepertinya sudah terlalu terlena dengan mengikuti misa secara online, misalnya. Ada satu kerinduan untuk saya mengalami perjumpaan, datang ke gereja saya langsung, ikut ke gereja saya langsung, ikut datang merayakan misa secara offline. Atau seperti Mbak Lucy katakan, di endemi ini nanti siapa tahu bisa bertemu dengan Romo Kamel dalam tayangan ORK saya langsung. Kita juga mengharapkan situasi yang dimana kita mengalami perjumpaan dengan kesadaran untuk membagikan, mewatakan keselamatan dengan tetap memperhatikan keamanan satu sama lain. Ya, itu merupakan bagian yang dimana kita mengupgrade ya Mbak Lucy ya. Dulu jangan ketemu dulu ya Romo, kayak sekarang aja kita masih online dulu ya Romo. Karena kita menjaga satu sama lain, kita menciptakan jarak untuk kita menjaga. Tetapi jika nantinya keadaannya sudah memungkinkan, kita melepas jarak itu, kita bertemu, tapi tetap menjaga, tetap memperhatikan, sehingga dalam pertemuan itu kita menjadi pribadi yang saling meneguhkan, bukan mengancam satu sama lain. Itu satu bagian dari arti pembaruan. Ya. Kita senantiasa mengupgrade diri kita untuk melihat situasi, membaca situasi, dan menyesuaikannya, agar kita tetap menjadi pribadi yang memiliki iman. Yang kata Mbak Lucy adalah iman yang sama ya Mbak Lucy. Iya, iman yang hidup, betul. Iman yang hidup. Betul, saya jadi, terima kasih Mbak Lucy ya. Tadi Romo ada ungkapkan tentang suatu
perumpamaan tentang misa online. Saya jadi berpikir juga nih, ini di kisahnya anak saya ya Romo ya. Kadang-kala kan kita udah sekian lama nih selama pandemi misa online. Terus udah di zona nyaman, cukup nggak usah pakai baju yang lain, terus tinggal cuci muka, duduk itu. Lama-lama akhirnya jadi terbiasa, terbentuk dengan budaya seperti itu. Terus tanpa ada suatu kerinduan, suatu kali gereja dibuka dengan harus belajar, harus berdaftar dengan bela rasa dan sebagainya, saya ajak anak saya kan, terus dia langsung protes, nggak usah lah, aku online aja. Terus saya langsung bilang gini, kalau gitu besok-besok dikasih berkatnya pun secara online. Nah, hal yang seperti ini sudah terbentuk zona nyaman, terus jadi males gitu. Tapi syukur puji Tuhan sekarang semuanya sudah harus misa secara offline. Dan itu memperbaharui iman kita, memperbaharui kehidupan beriman kita secara langsung ya Romo ya. Iya, Mbak Lucy ngomong tadi soal generasi muda yang terbiasa dengan online. Pada akhirnya saya menyadari ketika saya memberikan pelayanan pemberian sakramen Krisma untuk anak-anak tingkat sekolah, ya. Memang pada saat yang menerima krismanya oleh Bapak Uskup sendiri, tapi pada saat sebelum penerimaan ada rekoleksi, di mana dalam rekoleksi ada misalnya, saya kaget setengah mati Mbak Lucy. Mereka ini mau menerima penuh krisma, tapi perilakunya kayak persiapan komuni pertama. Mereka lupa menyambut komuni. Maksudnya, lupa tata cara untuk menyambut komuni. Ketika datang kepada Romo, udah datang untuk siap untuk menyembahkan komuni, tangan mereka masih begini Mbak Lucy. Grogi, pasti bingung kan? Iya, tangannya ada yang begini, ada yang cuma separuh, ada yang tangan kanannya di atas. Iya. Aduh, makanya ya grogi, benar, grogi Mbak Lucy. Ya, grogi. Dan akhirnya juga terbentuk ketika antrian itu banyak, dan pada waktu yang sedianya waktu itu adalah waktu hening untuk kita menerima Tuhan, mereka ngobrol karena mereka selama ini kan kebiasaan terjadi yang ada di rumah seperti itu. Ya, ini kita bicara mungkin satu generasi dan tidak semuanya seperti itu ya Mbak Lucy. Betul. Tapi sekali lagi, kalau kita terjebak dalam zona nyaman dan kita tidak ada orang yang menyadarkan kita bahwa itu tidak baik, seperti tadi Mbak Lucy mengingatkan anaknya, apakah kamu akan merasa kenyang dengan menerima komuni batin dibanding dengan kamu menerima Kristus sendiri, sakramen secara langsung? Nah, apakah kamu akan merasakan nyaman dengan menjawab sendiri, di mana jika mana kamu ikut dalam offline, kamu akan ikut bersama dengan umat. Sikapnya terbentuk saat berdiri, saat duduk, itu suatu hal yang bagi saya seru loh gitu. Benar. Kalau di rumah kan kita duduk manis saja, bahkan suasananya nggak terbentuk. Ini adalah ruang keluarga atau di kamar yang saya tidak mempersoalkan penampilan, saya nggak kembali lagi pada orangnya. Tapi kalau sikapnya itu ya Pak, kalau saya sendiri membayangkan, susah untuk saya bisa bersikap itu layaknya misa, sementara saya bayangkan di ruangan itu ada kerupuk di depan. Maksudnya jangan-jangan nanti saya pada saat komuni batin, saya ambil kerupuknya, saya andaikan itu adalah tubuh Kristus gitu. Nah, itu yang bisa saja yang kita coba tinggalkan ya dalam masa menuju endemi ini. Ya itu Mbak Lucy. Nanti kita jatuhnya pada katekese lagi di bagian kedua. Bagian pertama udah kayak kuliah kitab suci, bagian kedua katekese liturgi nanti nih. Tapi kan jadi membuat kita semua jadi lebih pintar, Romo. Ya begitu Mbak Lucy. Terima kasih Mbak Lucy ya sudah tadi menggunakan contoh yang bagus. Saya juga dari teringat dari pengalaman saya sendiri pada saat mendampingi teman-teman itu. Jadi pada saat itu saya ingatkan lagi teman-teman menyambut komuni seperti apa. Dan inilah dia yang dimana kita lagi bangun kembali. Teman-teman sudah menerima krisma, teman-teman sudah berarti sadar dan dewasa untuk menghayati iman secara nyata. Bukan semata-mata menjalankan atau mengikuti rutinitas yang berlaku, misa, pengakuan dosa, dan yang lainnya. Tetapi teman-teman menjadi pribadi yang dewasa, berarti menjadi pribadi yang mau mewatakan, memberikan kesaksian, memberikan pelayanan. Itu Mbak Lucy. Ya, jadi itu bagian dari bagaimana kita senantiasa memperbaharui diri. Ya, nggak hanya nyaman, aduh cuma beralih dari misa online ke misa offline. Enggak, ada keputusan di balik itu. Ya,
Itu makasih. Iya, Romo ini luar biasa sekali loh, memberikan kita semangat juga bagaimana kita untuk bisa menjadi yang berbagi. Karena kita semua adalah yang diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Seperti itu ya Romo ya? Iya, betul. Terbiasa sekali. Romo, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Romo bisa menyapa opa, oma, mereka yang sedang sakit yang mendengarkan acara kita ini di dalam keterbatasan dan juga di dalam sakitnya mereka, mereka pun mau berkarya dan berbuat untuk Allah. Romo bisa menyapa mereka? Ya. Oma, opa, saudara-saudari, ibu bapak semuanya, yang pada saat ini tengah berjuang dalam segala keadaannya, baik yang pada saat ini sedang sakit, saat ini sedang stres, saat ini sedang merasa ditinggalkan, dihianati, percayalah, bukan percaya kepada Romo, bukan percaya kepada manusia, karena mereka bisa menjadi bagian dari masalah Anda. Tetapi percayalah kepada Tuhan yang menjadikan kehidupan dan memberikan kehidupan untuk Anda. Dalam sakit penyakit Anda, Tuhan hendak berkata, Tuhan hendak menyatakan apa dengan sakit penyakit ini? Menjadi pribadi yang berserah? Apa Tuhan mau menginginkan saya menjadi pribadi yang senantiasa kuat, menjadi teladan untuk keluarga saya bahwa saya bisa bertahan dan saya mau untuk disembuhkan? Tentunya dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan. Bila mana Anda sedang mengalami stres, mengalami perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih, segala sesuatu ada masanya. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan dan menyediakan suasana ini akan menjadi hidup Anda melulu. Tetapi di balik ini akan ada pelangi, akan ada kehendak yang dimana Tuhan memberikan kebaikan untuk kita. Dengan pengalaman Anda ditinggalkan, Anda akan tahu artinya kesetiaan akan Tuhan. Dengan Anda mengalami kekecewaan, Anda akan tahu artinya penghiburan bila mana Anda menemui orang yang sedang kesulitan seperti yang pernah Anda rasakan. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Dari pengalaman yang Anda salah alami saat ini, dalam kesulitan apapun, percayalah kepada Tuhan. Ya, begitu Mbak Lucy yang mau saya nyatakan, dan tetap dalam kepercayaan itu, bangunlah optimis, membangun nilai-nilai kehidupan, bukan rendahkan nilai-nilai kehidupan. Dalam kesempatan di mana Anda hendak berbicara bertemu dengan Tuhan, bangunlah relasi dengan sesama, bukan menutup atau mengunci diri. Ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Romo Kamel. Ya. Romo, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana dan Romo Kamelus Delelis Dakunya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Kamel. Marilah kita berdoa. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih dalam kesempatan ini Engkau senantiasa hadir dalam setiap langkah kami. Secara khusus untuk kami merenungkan apa yang hendak Kau firmankan. Melalui kehadiran nubuat Amos, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi agar senantiasa setia dan tekun dalam menjalankan ajaran. Melalui bacaan email yang kami dengar oleh karena perkataan Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi yang mau memperbaharui diri. Tuhan, dalam setiap masalah, setiap kesulitan yang kami hadapi pada saat ini, kami ingin menyatakan dan menegaskan kami anak-anak-Mu hendak menyerahkannya kepadamu. Dalam beban yang kami pikul pada saat ini, kami percaya Engkau akan senantiasa beserta dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dunia mungkin bisa membenci kami, dunia bisa mengkhianati kami.
Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Dalam kesempatan ini Tuhan, sekali lagi kami berserah akan kehendak-Mu. Sebagaimana putra-Mu sendiri telah nyatakan dalam hidupnya, menyerahkan diri di kayu salib untuk keselamatan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati, Ibu, Bapak, Oma, Opa, saudara-saudara terkasih, orang-orang yang kita cintai dan kita doakan dalam kesempatan ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Romo Kamil, salam damai untuk semuanya.